bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Example, orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Kat Malaysia, tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama... Cakap bahasa Melayu, dia tak faham. Kan? Nak cakap bahasa Inggeris, saya pun tak faham ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Mbah Dul Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Teman-teman, di sini ada cuplikan video warga Malaysia dan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad heran kenapa Cindo di Indonesia pandai berbahasa Indonesia, dan bahkan di Indonesia tidak ada nama Cina, semua disamakan menggunakan bahasa Indonesia. Beda di Malaysia, Cina di Malaysia tidak pandai berbahasa Malaysia, dia lebih mengutamakan bahasa Cina dan dia masih menggunakan nama-nama Cina. Nah, untuk mengetahui komentar dia, statement dia, yuk kita dengarkan, kita simak statement dan komentar dia dalam video ini sampai habis. Malaysia dibuat heran dan iri melihat masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, atau yang sering disebut Cindo, begitu lancar berbahasa Indonesia. Di media sosial, banyak yang membandingkan bagaimana Cindo di Indonesia menggunakan bahasa nasional dengan fasih. Sementara di Malaysia, sebagian keturunan Cina lebih sering menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. You're from China? Hello. Where are you from? Indonesia. Sorry? Indonesia. Indonesia. Orang di Indonesia, dia tukar nama dia. Bahasa dia bahasa Indonesia. Dia tak bercakap bahasa Cina. Saya terkejut. Kadang-kadang dengar suara macam orang Indonesia bila beralih tengok orang Cina. Kenapa Malaysia tak macam itu? Kenapa Malaysia tak macam itu? Tapi dia orang Indonesia tu, that's the point there. Ya, dia orang Indonesia pasal dia serap nilai hidup, cara hidup dan budaya Indonesia. Sebab itu mereka adalah orang Indonesia. Kalau tengok Indonesia is a good example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Kat Malaysia, tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama lain, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Dah tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak Perkataan tu asimilasi. dia assimilated, yes. Yes, kat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama kita I think membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah, Thailand. Maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana. Kat selatan Thailand tu, ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan tak? Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye.
Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi pengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak-celingak. Gak paham. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu gak bisa bahasa Mandarin? Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting nggak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu untuk rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan, kita bisa ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, sese, durung mari. Kata lo, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya Ibu? Ibu Wingkai, 我不是 Indonesia 公民，我在不懂，你的语言，离开。 Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Oke, ini aku nggak mewakili seluruh Cindo di Indonesia Raya ini. Ini aku coba ceritain sesuai dengan kondisi dalam keluarga. Jadi, keluarga aku ini kan kebanyakan mostly tumbuh besar di Surabaya. Dari kecil, lahir, jebret, tumbuh besar di Surabaya. Yang mostly emang sekitaran kita adalah orang-orang Jawa. Kalau kita orang-orang Jawa, mostly orang-orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Jawa. Jadi, otomatis kita lebih lancar ngobrol bahasa Jawa daripada ngobrol bahasa Mandarin. Karena yang ngobrol bahasa Mandarin cuma keluarga kita. Itu pun yang tua-tua, yang kayak generasi emakku ke atas gitu, emak engkongku ke atas. Yang generasiku, yang sepupu-sepupuku udah jarang. Mostly kita udah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Teman-teman kita di sekolah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Guru-guru kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Semua orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Indonesia, itu pun medok. Kemungkinan kita ketemu orang yang ngobrol bahasa Mandarin sama ketemu orang yang ngobrol bahasa Jawa itu 80% lebih banyak kita ketemu sama orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi otomatis kita pasti lebih lancar ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa daripada pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau lagi kumpul keluarga nih, karena mak engkongku dan generasi yang atas yang tua-tua ini, mungkin mereka kan udah lebih kebiasa ngobrol pakai bahasa Mandarin. Kalau mereka kumpul yang tua-tua doang tuh ngobrolnya bahasa Mandarin tuh mereka. Nah, untuk mereka bisa connect ke kita-kita yang lebih muda ini, yang cucu-cucunya ini, mereka tuh berusaha gimana caranya supaya kita tuh connect dengan obrolan mereka, tapi kita tidak melupakan budaya Chinese. Jadi, mereka tuh menemukan satu cara nih kalau di keluarga gue. Aku nggak tahu di keluarga kalian kayak gimana. Kalian tahu nggak sih anak-anak Jaksel kalau ngobrol kan dicampur-campur dengan kayak Indonesia Inggris yang kayak which is literally hari ini so hot. Ntar supir pick up at the school gitu-gitu. Nah, basically cara ngobrol itu sama kayak gitu. Tapi kalau emakku itu dicampurnya bahasa Jawa sama bahasa Mandarin. Jadi misalnya gini, duduk nih, jebret, pesen makan gitu ya, pesen pizza waktu itu. Pizzanya datang kan, jebret gitu. Ngomongnya gini, ayo pizzane laile. Pizzane laile. Pizzane itu kan bahasa Jawa kan. Ayo pizzane teko kan gitu. Pizzane laile. Laile itu artinya udah datang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Kak ngono udah. Tuok sau itu berapa? Berapa ini tadi gitu. Tuok sau iki mang. Terus dihitung sama dia. I ol san se ulyu cipak. Hitungnya bahasa Mandarin. Oh, Pak Tok. Pak Tok. Pak Tok anjing. Iku basa apa, Pak? Tak kira sedadakno Pak Tok. Tak kira sedadakno Pak Tok. Belum selesai. Terus misalnya kita masih sibuk semua, cucu-cucunya kan pada main HP, main game, scroll TikTok segala macam. Dipanggil lagi tuh. Ayo ndang dijek iki selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dijek selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dimakan keburu dingin ini pizzanya. Campuran aja kabeh. Ya itu kalau di keluarga aku tuh kondisinya kayak gitu. Miss paham bahasa Melayu tak? Kurang nggak? Kurang paham bahasa Melayu? Yes? Dan 1 jam tau. Benda dah 1 jam. Dia boleh cakap, buat. Ya Allah, Miss. 1 jam Miss saya duduk sini. Satu pun Miss tak paham. Ya Allah. Miss dari, wait. Apa lah, bahasa Inggris orang bagus sangat ya. Miss,
Where you come from, Miss? Where you come from? Yes? Miss kena culik? Miss kalau kena culik, ni dari Hongkong, bahaya ni. Macam tak boleh bercakap tu. Oh, Miss, you from here, dia orang sini. Tapi tak faham. She cannot speak Malay. Oh, but you understand English. Bang, X-ray bang, X-ray bang. Tengok bang, tekak dia boleh bahasa apa bang? Boleh cek tak bang, kalau macam tu? Aku dah sejam kat sini. Rupanya dia tak faham lah dulu. Sorry miss eh. Sorry miss. Saya... Aduh. Apalah miss, sabar je lah. Nak buat macam mana kan? Aduh, macam mana aku nak teruskan eh? Serba salah kau tak? Nak cakap bahasa Melayu, dia tak faham kan? Nak cakap bahasa Inggeris, saya pun tak faham ni. Macam mana kita nak teruskan eh? Okey lah, miss buat je lah faham ni. Okay, friend, family? Oh, girlfriend. Saya ramai tau kawan Chinese yang boleh cakap Melayu. Cari baik. Dia tak faham, okey, dia tak faham. Dia tak faham, kan? Miss. Saya cakap Miss cantik, Miss. Begitulah perbedaan Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Cina di Malaysia tidak pandai berbahasa Malaysia dan nama-nama dia masih menggunakan khas bahasa Cina. Beda dengan di Indonesia, nama dia sudah menggunakan nama-nama Indonesia dan bahkan dia pandai berbahasa daerah. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.